dalam doa kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan proses pembelajaran kami. Berkati kami Tuhan, sertai kami agar kami dapat belajar dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang karya Allah dalam kebudayaan. Bagaimana pemahaman kalian atau apa saja yang kalian ketahui mengenai apa itu kebudayaan? Keberagaman. Ya, Ibu setuju dengan pendapatnya Yanti ya. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa kepelbagaian atau keberagaman itu berkaitan dengan sesuatu yang unik. Dan keunikan ini yang ada dan yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, yakni dapat kita lihat perbedaan jenis kelamin, warna kulit, sifat, dan lain-lain. Pembahasan mengenai keberagaman ini dirangkai untuk membangun solidaritas sosial kita, sikap saling menolong, sikap saling menghargai. Kita dapat juga berbeda rasa dengan orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Nah, pada kesempatan ini juga Ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, di mana kalian juga akan memiliki tugas yang sama. Ibu akan bagikan kalian menjadi dua kelompok, yaitu dari Destina sampai Pramuchelia kelompok 1, dan dari Lara sampai Apriliana itu kelompok 2. Di sini tugas kalian adalah kalian akan melakukan studi kasus, di mana kasus ini yang diangkat yaitu di mana masih banyak orang yang berpikir bahwa hanya dirinya atau kelompok sukunya, kelompok agamanya, bahkan kelompok bangsanya merupakan kelompok yang terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu tugas kalian bagaimana kalian menentukan sikapnya yang berkaitan dengan kasus yang diangkat tersebut. Kemudian kalian akan mencari solusinya agar dapat memecahkan masalah. Nah, untuk mempermudah kalian mengerjakan tugas kelompok ini, kalian bisa mencari sumber-sumbernya dari internet atau dari buku bacaan lainnya. Dan Ibu akan memberikan waktu kepada kalian mengerjakan tugas ini selama 5 menit ya. Dan juga perlu kalian ketahui tujuan dari tugas kelompok ini ialah agar kalian sebagai peserta didik dapat memahami apa yang dimaksud dengan keberagaman atau keunikan yang ada di negara kita Indonesia ini. Silakan mulai dari sekarang berdiskusi. Ya, jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas ini, silahkan bertanya ya, biar kalian paham. Dan Ibu juga sangat berharap kepada kalian sebagai peserta didik, ya, agar kalian dengan mudah memperkaya pemahaman kalian mengenai apa yang dimaksud dengan kepelbagaian itu. Ya, bisa ya. Jawabannya bisa ditulis di kertas soal yang sudah Ibu berikan ya.
apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas? Ya, bagus. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas? Ya, bagus. Ya, waktu kalian tinggal 2 menit lagi. Laporan tugasnya semuanya harus dikumpulkan ya. Kalau sudah selesai, tugas kelompoknya bisa dikumpulkan ke depan. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mengerjakan tugasnya. Di sini Ibu akan membacakan hasilnya, yaitu dari kelompok 1. Pertama, orang yang berpikir hanya dirinya atau kelompoknya yang terbaik itu karena mereka cenderung self-centered, yang menganggap bahwa suku atau agama kita yang paling baik. Caranya adalah memiliki sikap terbuka terhadap keragaman itu sendiri, saling menghargai, dan melihat bahwa perbedaan adalah salah satu karya Tuhan yang terindah. Dan hasil dari diskusi kelompok 2 yaitu contoh kasusnya yaitu realisme kuat kulit putih dan kulit hitam. Nah, berdasarkan hasil diskusi yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 ini, Ibu dapat menyimpulkan bahwa pembahasan mengenai karya Allah dalam kepelbagaian ini sangat penting. Karena pada dasarnya kita sudah tahu bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang berjumlah, di mana negara yang terdiri berbagai suku, agama, budaya, bahkan daerah itu masing-masing. Dan masih banyak orang yang berpikir bahwa dirinya atau kelompok sukunya merupakan kelompok yang terbaik dibandingkan dengan kelompok yang lainnya. Nah, pemahaman seperti ini yang berpotensi merusak kerukunan hidup antar masyarakat maupun individu. Kita tentunya sudah tahu manusia diciptakan oleh Tuhan dalam berbagai keunikan, antara lain kita dapat melihat perbedaan warna kulit, ciri-ciri fisik, sifat, dan lain-lain. Nah, berbagai keunikan
keunikan yang ada ini menjadi bukti bahwa Allah mengasihi sesama manusia tanpa kecuali. Oleh karena itu, tiap orang, bahkan tiap kita ini patut menghargai sesamanya dalam berbagai perbedaan dan keunikan yang ada, bukan hanya menghargai namun dapat membangun hubungan pertemanan dan persahabatan tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Nah, berdasarkan materi yang sudah kita bahas pada hari ini, tentunya kita di sini semuanya pasti sudah tahu kepelbagaian manusia, baik itu menyangkut ras, etnis, agama, suku, bahkan gender itu sendiri. Tentunya kepelbagaian ini membawa dampak atau pengaruh yang terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya, perbedaan suku, bangsa, dan agama akan mempengaruhi kebiasaan maupun interaksi antar sesama manusia. Nah, kepelbagaian atau keberagaman ini tentunya banyak melahirkan berbagai potensi konflik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tentunya juga kita di sini semuanya pasti sudah tahu bahwa bangsa kita Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, di mana yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan budaya itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, pada pembahasan kita pada pagi hari ini, tentunya kalian sudah paham dengan materi kita, atau jika ada yang belum paham, Ibu berikan kesempatan pada kalian untuk bertanya. Jika sudah paham, kita akan lanjutkan. Bagaimana? Ya. Berdasarkan materi yang sudah kita bahas dan kalian sudah paham, Ibu mau bertanya bagaimana pemahaman kalian atau apa saja yang kalian dapatkan mengenai hal-hal positif dan negatif dari keberagaman bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, Dina, bagaimana? Misalnya dari segi negatif, keberagaman itu menimbulkan rasa curiga pada kelompok tertentu. Dari segi positif, kita dapat saling belajar dari perbedaan budaya, kebiasaan, tata cara, dan bahasa daerah masing-masing. Ya, terima kasih Dina sudah membantu Ibu dalam menjawab pertanyaan ini. Nah, setelah kita mempelajari materi kita pada hari ini, tentunya kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan kita mempelajari ini, yaitu agar kalian sebagai peserta didik dapat mengetahui keragaman atau keunikan yang terjadi di dalam dunia ini, dan di mana kita dapat saling menghargai sesama kita ketika kita bergaul dengan mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita. Apakah paham? Ya. Jika sudah paham, Ibu sangat berharap kepada kalian sebagai peserta didik, ketika kita bergaul dengan mereka yang berbeda latar belakang dengan kita harus dapat bersikap lemah lembut ketika kita bergaul dengan mereka. Karena menjadi orang Kristen itu bukanlah hanya menjadi atau memperlihatkan identitas kita saja, melainkan kita harus dapat menunjukkan bagaimana sih kekristenan kita itu. Begitu ya. Nah, Ibu sangat berharap juga setelah kalian mempelajari materi ini, kalian tidak hanya mendengar. Ibu berharap kalian dapat mengaplikasikan materi ini di dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Dan juga kalian harus dapat mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri kalian. Kalian sudah tahu bagaimana cara menghargai sesama ketika kita bergaul dengan mereka yang berbeda dengan kita. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk bersikap yang tidak baik terhadap orang lain, begitu ya. Nah, setiap
yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini? Jika ada yang kurang jelas atau ada yang belum paham, Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya, silakan. Paham Bu? Ya, jika sudah paham, sampai ketemu minggu depan ya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, tentunya terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat menyelesaikan proses pembelajaran kami. Kiranya apa yang disampaikan bisa diterapkan, diaplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sesuai dengan perintah dan ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.